Padahal Aisyah ini adalah istri Nabi yang cantik, sebagai Nabi cantik semua juga. Dan ini adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh adalah gadisnya. Tapi beliau bisa meninggalkan istrinya untuk mengajar kepada Allah Taala. Bagaimana dengan kita jemaah? Istri kita sudah melahirkan berapa anak? Kemudian yang kedua tadi apa? Kemudian kondisi jenengan kok ruangannya nikmat, kasurnya empuk, ya tempat tidurnya nyaman, itu kok bisa tahajud? Itu masya Allah. Berarti memang antum meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Berbeda Pak dengan turunnya bantalnya kayu gitu. Ya tahajud itu ya bagus tetap masya Allah, tapi berbeda gitu loh. Ujiannya berbeda jamaah. Bukankah balasan itu berbanding lurus dengan ujian yang dihadapinya? Maka beda. Ya. Saya pernah mendapatkan penyampaian dari salah satu ustadz kita. Para ulama itu terkadang kalau mau tidur, selain mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang ada itu pakai bantal yang keras jamaah. Jadi bantalnya itu nggak empuk. Pernah kayu randu, ngerti kayu randu ya? Itu kemudian dijeglongi, ya, buat bantal. Jadi ketika tidur dia beralaskan itu, jadi nggak nyaman banget, diluk-diluk tangi. Memang disetting untuk supaya tidak terlalu lelap dalam tidurnya dan bisa menegakkan tahajud bersama Robnya, dalam artian beribadah pada Robnya. Karena kalau misalkan ada sekitar kita terdengar salat tahajud jamaah, kalau bantale itu pakai kayu randu, wih ditekuk-tekuk iso nggak jamaah kira-kira? Nah, nggak bisa kan? Tapi nih bantale kapuk, bisa dilingkis-lingkis untuk nutupi telinga itu bisa. Ya nggak harus kayak begini sih, nggak harus. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa tahajud. Kemudian yang ketiga, makanan kita cukup, rezeki kita lancar, kok bisa tahajud? Itu masya Allah. Ya, karena rata orang itu tadi, kalau sulit baru dia mendekat kepada Allah. Kalau sudah longgar, biasanya juga ingatnya longgar. Untuk itu jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka bersyukur banget. Apalagi kita termasuk insya Allah orang-orang yang didoakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi SAW, berkahilah umatku di pagi harinya. Dalam artian bahwa ketika datang waktu subuh, ya kita sudah beraktivitas. Ya, sebelum subuh sudah bangun, kemudian subuh kita munajat pada Allah, habis subuh kita taklim, habis itu fantasyiru fil ard untuk mencari ma'isyah. Dan ini dipuji oleh Allah, dicintai oleh Rasul dan didoakan olehnya. Jangan gampang habis subuh tidur jamaah. Itu bikin linglung, itu bikin cepet tua. Lah aku wis kadung tuwek Ustaz. Ya ditafsirkan dewi-dewi lah ya. Gitu. Nah, jadi jangan gampang tidur pada subuh, jangan gampang tidur pada asar. Itu membuat linglung, membuat gampang marah, membuat emosi. Mesto, dua waktu itu nek jenengan tidur tuh gampang. Kalau sudah gampang emosi, akhirnya yang terjadi apa? Gampang ngundang setan. Baru aja kemarin sore ya, pada duhur deh. Ada tamu dari Jakarta, ya, kemudian nggak tahu tiba-tiba nyari saya, kenapa gitu? Saya dengar Ustadz bisa ngusir kuntilanak ya. Saya tuh udah lama tak tinggalkan ruqyah saya itu tak tinggalkan jamaah. Karena saya tuh dituduh sebagai pengusir jin-jin kayak gitu tuh loh. Jadi kayak pemburu apa? Hantu gitu tuh loh. Padahal saya dulu suka ngeruqyah itu bukan karena itu. Karena memang ada orang yang butuh ditolong, dikeluarkan jinnya dengan izin Allah. Bukan nyekeli hantu terus dilebok ke botol terus. Apalagi ibu-ibu kan ada yang request kan,
Ustaz mbok menawa nek jin-jin sing iso ngiwangi aku umbah-umbah latat apa jenenge khodam apa kayak gitu itu. Nah, saya nggak ngerti urusan-urusan kayak gitu. Ya. Karena dulu intinya saya ada salah satu ustadz yang sekarang udah meninggal. Dulu saya ngasisteni beliau ketika ada orang kerasukan jin itu, kemudian saya diminta bantu. Gitu. Ya. Saya suruh bacain Quran ayat-ayat tertentu gitu aja. Saya jadi nggak belajar khusus meditasi terus topo broto terus gitu, saya nggak melakukan gitu loh jamaah. Cuman sesekali waktu ada orang kayaknya kok gimana tak bacain Quran kok tiba-tiba reaksi. Nah itu tak coba berulang kali akhirnya ketemu dan akhirnya saya pelajari sedikit-sedikit tentang ruqyah. Oh ilmunya kayak begitu toh. Oh nek nyembelih jin gini, nek bakar jin gini. Oh saya baca itu, saya ikuti gitu. Nah beberapa orang dengar saya suka yang mistik-mistik kayak gitu. Di menara Quran itu tak kasih namanya kismis. Ya kismis itu maksudnya kajian keislaman Senin dan Kamis. Dikira apa coba? Kisah-kisah misteri jadi aneh-aneh orang-orang tuh kalau nafsirkan itu. Jadi katanya kisah-kisah misteri. Padahal kismis itu kajian keislaman Senin dan Kamis. Gitu. Tak singkat, kismis itu mengganti dulu sebelum pandemi namanya jimat kuat. Kajian Kamis malam Jumat muslimin wal muslimat gitu loh. Ya Ustadz yo mancing-mancing kok jenenge ya aneh-aneh kok. Bar jimat kuat terus kismis kok dikira nek wis entuk jimat terus entuk misteri gitu. Nah, kemarin sore gitu jamaah, kemudian saya didatangi, ada apa gitu. Ini Ustadz anak saya itu kadang-kadang kayak kuntilanak gitu. Ya, jadi ketawa gitu. Saya oke, bismillah saya datang ke rumahnya. Ketika belum kita bacain Quran ya masih biasa ngobrol. Namamu siapa? Namaku ini gitu. Oke si fulana. Terus apa yang dirasakan? Ini saat saya itu sering kedatangan ini namanya ini gitu. Oke. Kita baca beberapa ayat dengan izin Allah langsung reaksi. Ya saya tanya siapa namamu gitu. Lastri. Jin ini jeneng jin. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama ya. Ya ini nama jinnya Lastri gitu. Lah dari mana? Kopeng gitu. Kopeng ini dari mana ya? Oh, Salatiga bener. Kapan masuk ke ibu ini gitu? Dulu waktu kemah. Gitu, waktu kemah SMP. Jadi mulai SMP sampai punya cucu. Berapa tahun itu jin ada di dalamnya? Ya. Nah, apa yang kamu minta gitu? Minta kembang 7 rupa apa menunggu? Rupa-rupa warnanya lah ya. Itu dia minta gitu. Tapi saya lihat, saya pelajari. Jadi dia awalnya sudah keluar ya teman, udah keluar. Kemudian kalau ketemu suaminya, ngobrol dengan anaknya kadang-kadang marah. Lah pas marah itu masuk lagi. Gitu loh jamaah. Jadi kalau dia marah, masuk. Makanya bapak-bapak lihat ibunya marah, hati-hati. Satu, jangan mancing ibunya marah. Terus ibu-ibu juga jangan acting terus ini nasi kelebunan setan terus jaluk mobil gitu. Jamaah yang kami hormati. Oke. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala, maka pagi subuh ya ini termasuk yang digunakan oleh Allah untuk berdoa. Qul a'udzu birabbil falaq. Waktu falak dan seterusnya. Nah, kemudian kajian kita dalam kesempatan ya pagi hari ini ya insyaallah kita akan mengkaji beberapa tema yang sering saya ulas yang nanti akan saya padukan dengan marotibun nas fi solatihim ya tentang derajat-derajat tingkatan-tingkatan manusia di dalam solatnya. Ini saya hubungkan dengan kalam Allah dalam surah Tabarok yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala telah berkalam bahwasanya Dia Allah menciptakan kematian, kehidupan, tujuannya adalah untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Imam As-Sa'di rahimallahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas
dan yang paling benar. Kata-kata ikhlas tentu merujuk kepada tauhid. Karena surah Al-Ikhlas kandungan intinya adalah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi untuk urusan ikhlas mesti urusannya adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Segala amalnya diniatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhlas itu di situ. Dan terkadang ikhlas itu memang tidak kelihatan. Sebagaimana surat Al-Ikhlas itu juga tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya. Kalau Al-Kafirun kan ada. Kalau Anas kan ada. Tapi kalau Al-Ikhlas nggak ada. Ya, Masya Allah. Nah kemudian jamaah yang berbahagia, wa aswabuhu, dan yang paling sawab, yang paling benar, dalam arti apa? Benar itu maksudnya ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fudail bin Iyad mengatakan syarat diterimanya ibadah itu dua. Ikhlasulillah wa mutaba'atul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu jamaah, kesempatan yang singkat ini kita akan ulas, yaitu bagaimana seorang muslim kita memilih amalan-amalan yang lebih utama atau bahkan paling utama. Kalau dulu ya, mungkin derajat kita itu baru mumayyiz terus kebalik. Kalau mumayyiz itu mungkin ngerti nek ini baik, ini buruk, ya. Kemudian balik ditekankan lagi ya, selain dia sudah mukallaf, sudah mendapatkan amanah atau beban untuk beribadah, tetapi balik ini sudah harus kenceng lagi. Ya. Ini baik, ini buruk udah ngerti di mumayyiz, kemudian dikuatkan bagaimana meninggalkan yang jelek dan kemudian bagaimana fokus mengamalkan yang baik. Ya, kalau dulu kita biasa membedakan ini baik, ini buruk. Kalau sekarang kita harusnya sudah berada di koridor yang baik-baik ini. Nah, yang baik-baik ini kemudian kita mencarinya bukan lagi sekedar baik, tetapi bagaimana mencari amalan-amalan yang lebih baik yang dengan istilah ayat, istilah hadis disebut dengan yang afdol, yang utama. Ya, tidak sekedar sing penting ini, nggak gitu jamaah. Jadi sholat kita pun juga tidak sekedar sing penting sholat, tapi bagaimana sholat itu yang memiliki derajat yang kuat. Tidak sekedar yang penting infak, tapi bagaimana yang infak itu diterima oleh Allah dan memiliki nilai manfaat untuk manusia. Dan ini penting sekali kita bahas jamaah, supaya kita grade-nya naik, nggak di situ-situ terus rapopo totat yang penting apik. Memang kita juga perlu mengetahui keburukan-keburukan, karena kadang banyak orang itu melakukan keburukan karena dia nggak ngerti kalau itu keburukan, gitu. Sebagaimana Hudzaifah kan begitu, bertanya kepada Nabi, amalan-amalan apa yang menyebabkan orang masuk neraka juga, gitu. Ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, kami ini kan bertanya tentang apa-apa yang memasukkan surga, kok kamu bertanya yang menyebabkan orang masuk neraka? Dijawabnya, aku tanya tentang ini supaya aku ngerti. Kalau aku ngerti, aku bakal menjauhi, gitu. Nah, maka derajat kita sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak. Tapi tidak cukup di situ jamaah. Warzuqna tiba'ah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti yang hak tadi itu. Jadi ternyata jamaah bisa mengikuti kebenaran itu adalah rizki. Jadi rizki itu tidak mesti dihubungkan dengan materi. Rizki itu nggak mesti bentuknya uang. Gitu loh jamaah. Bisa ngerti kebaikan, bisa mengikuti kebaikan, itu adalah rizki. Coba pakai lafadznya warzukna. Dan rizkikanlah kepada
kami. Begitu juga jamaah tentang keburukan, wa arinal batila batila. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil sekalipun itu dikemas sama setan sebagai kebaikan, tetap saja itu adalah batil. Kebatilan yang kelak dibawa Dajjal, yang Dajjal itu membawa api dan kebun atau neraka dan surga. Yang memilih nerakanya Dajjal berarti memilih surganya Allah. Yang memilih surganya Dajjal berarti memilih nerakanya Allah. Itu dinampak-nampakkan nanti sama Dajjal seolah-olah kebaikan. Sebagaimana bapak kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Hawa ketika di jannah, dia tidak digoda dengan kalimat-kalimat yang menakutkan. Wahai Adam, wahai Hawa, makanlah buah ini, deketilah pohon ini, maka kamu akan masuk neraka. Dia nggak bilang begitu. Setan bilang, wahai Adam, wahai Hawa, ngerti nggak kalau Allah ngelarang kalian berdua mendekati pohon ini? Ini adalah syajaratul khuldi. Ini tuh pohon keabadian. Kalau kalian berdua menyentuh memakannya, maka kalian berdua bakal kekal di surga selama-lamanya. Karena Allah nggak ingin kalian kekal, maka Allah melarang kalian berdua mendekati ini. Kan bohong tuh. Iya. Jadi nggak pernah setan bilang, ayo ikut aku masuk neraka yuk, gue disiksa, diadab. Nggak pernah kayak begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya syajaratul mulki, bahwa ini adalah pohon kerajaan. Kalau kamu wahai Adam makan ini, kamu bakal jadi raja. Wahai Hawa, kalau kamu nyentuh makan pohon ini, kamu bakal jadi ratu. Maka Allah melarang. Itulah yang disebut dengan zuhruful qawli gururo. Kalimat-kalimat yang indah yang disematkan ke beberapa keburukan sehingga orang-orang akan mengikutinya. Mohon maaf banget. Ketika ada tempat simpan pinjam, apakah itu yang legal atau yang nggak legal? Pernah nggak dia nawarkan, ayo yang mau riba siapa? Ayo gitu. Ayo kon yang juga riba, kon yang nerokok disiksa lo, gini. Ada nggak kayak gitu jamaah? Nggak ada. Riba diganti apa? Bunga. Kira-kira kalau bunga itu pikiran kita indah atau jelek? Nyenengkeh. Bapak-bapak dulu sempat nyari bunga desa kan? Gitu. Bunga kelas, pokoknya bunga-bunga itu biasanya hatinya lagi berbunga-bunga. Mesti kan yang baik-baik tuh. Ya nek bunga bangkai ya agak beda dikit sih ya. Gitu. Tapi yang jelas bahwa setan itu akan berupaya membungkus berbagai keburukan itu dengan casing-casing yang baik. Maka doa ini penting banget. Wa arinal batila batila. Tunjukkanlah wahai Allah bahwa yang batil ini adalah benar-benar batil. Tidak hanya di situ. Warzuqna tinabah. Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada kami ya Allah, agar kami bisa meninggalkan keburukan itu. Ini penting banget ya maaf. Nah, sehingga kita sudah mulai bergeser. Mari kita tingkatkan amalan-amalan kita. Bukan lagi yang penting ini baik, tetapi bagaimana kita memilih amalan yang terbaik. Bukankah Nabi SAW bersabda, kalau kamu minta surga, mintalah surga yang paling a'la. Surga apa itu jamaah? Firdaus. Enggak Ustadz, kalau doa itu merendah, ya Allah karuniakanlah hambamu ini emper surga aja nggak apa-apa ya Allah. Neng pinggir-pinggirnya baik nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa wes, yang penting nyangkut ngono. Nggak gitu jamaah. Kalau kita minta yang tertinggi. Coba tuh bagaimana seorang sahabat ya Faros Robi'ah bin Ka'ab ya. Ketika dia membawakan wadu, air yang digunakan untuk wudhu Rasulullah SAW dan air yang digunakan untuk hajat-hajatnya Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, salni, mintalah
olehmu sesuatu dariku. Kemudian sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Nabi, aku hanya minta menemanimu di surga. Kira-kira ini permintaan yang bagaimana jamaah? Biasa-biasa atau luar biasa? Luar biasa. Loh kok di situ nggak disebut Firdaus Ustadz? Nah kira-kira Nabi itu tempatnya di mana nanti kan gitu? Ini permintaan kayaknya standar sederhana, nemani seolah-olah gitu, ngonconi. Tapi ini ngonconi kan itu biasanya untuk berkah. Misalkan ngonconi mangan, ya kan? Aku tak ngonconi kowe. Yang dikonconi wi nek wong apik, Masya Allah. Konconi wong apik wi ketularan apik. Gitu. Tapi kadang-kadang yo repot juga gitu. Bar sing koncone apik iki lunga, misalnya kan rintang-rinting mbek wong loro kuwi. Lah sing siji sing asline apik iki pas ora enek, kono kon ngimami. Ayo kowe koncone nang ngimami ya. Oh, aku mau koncone tok. Kadang-kadang gitu. Tapi akhirnya dia nggak mau harus memproses dirinya untuk baik gitu loh. Maka kalau kita berteman dengan orang baik itu kecipratan wanginya itu otomatis, kata Nabi begitu. Lanjut jamaah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, aku minta agar engkau doakan aku, agar engkau jelaskan padaku bagaimana agar aku bisa menemanimu di surga. Nabi bertanya lagi, aghairu dzalik, adakah selain itu? Sahabat ini menjawab, huwadaka, itu saja. Masya Allah. Kemudian Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau memang itu yang kamu minta, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujudmu. Ya. Jadi bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujudmu. Artinya memperbanyak sholatnya. Kalau banyak sholat otomatis banyak sujudnya. Orang kok diluk-diluk sujud, bukan di situnya. Ya. Kemudian di sholat itu banyak sujud, dan di sujud itu dia berdoa supaya bisa dimudahkan untuk menemani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nyari amalan yang utama. Coba kalau sahabat tadi itu posisinya kita jamaah ditanya, hei teman-teman dari Al Furqan Baturan, kamu udah bantu aku, sekarang kamu minta apa? Mungkin minta lain-lain, aneh-aneh. Gitu. Apa ya? Gitu. Ya Allah, yang pertama angsuranku rumah lunas dulu, pasti gitu. Yang kedua, aku pengen hidup lama banget mungkin gitu. Berbeda kadar permintaan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Taala. Nah, sekarang amal itu menjadi utama, itu disebutkan oleh para ulama ya. Itu banyak banget, ada sekitar 10 atau berapa. Saya ambilkan 5 aja. Ya, saya ambilkan 5. Utama sebuah amal itu terkadang karena jenisnya. Ya, utama amal itu karena apa? Jenisnya. Artinya bahwa Allah dan Rasulnya telah menentukan bahwa amal ini lebih utama daripada amal yang lain. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Muslim ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ayu a'mali afdol. Amalan apa yang paling utama wahai Nabi? Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama nanti ada juga yang diawali ibadah kepada Allah dan kamu tanpa menyekutukannya. Ya, kamu ibadah kepada Allah yang pertama ya. Jadi yang pertama ketika sahabat bertanya apa amal yang paling utama, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian dia bilang lagi qultu summa ayyu, kemudian apa? Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ketika ditanya lagi qultu summa ayyu, kemudian apa wahai Nabi? Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi urutan-urutan ini jenisnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, Syekh Utsaimin mengatakan begini. Salat, jadi ketika berdiri waktu salat,
namanya qiyam, ini lebih utama daripada sujud. Apa yang menjadikan berdiri lebih utama daripada sujud? Karena di situ ada dzikrullahnya. Apa dzikrullah di situ? Baca Al-Qur'an. Karena waktu berdiri, maksudnya waktu Al-Fatihah, kemudian baca surat, itu lebih utama daripada sujud. Karena di kondisi itu, seorang hamba sedang tilawah, sedang membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sisi lain Allah juga mengatakan bahwa sujud ini juga perkara yang diperhatikan oleh Allah. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, dan sujud lebih baik daripada berdiri, fi hayatihi au kama qala, dilihat dari keadaannya. Bisa saja berdiri ini lebih baik daripada sujud dari sudut pandang apa? Bacaannya, karena Al-Qur'annya. Sujud lebih baik daripada berdiri dilihat dari apa? Hay'ah. Hay'ah itu keadaannya. Karena kondisi orang sujud itu, kalau sujudnya benar, Masya Allah, dia sedang melakukan penghambaan yang serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Muka yang selama ini diagung-agungkan, kepala yang selama ini dijaga dengan sebaik penjagaan, ketika sujud, apakah Pak RT, apakah Pak Takmir, apakah Pak Presiden, ya sujudnya mesti ngono. Orangnya kok sujud bokongnya dulu kan nggak ada kan ya. Ya, tetap aja sujud itu begitu, Masya Allah. Itu maka ini mengikis kesombongan, ini mengikis ketogoan, sebagaimana pertama kali Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka pada sujud itu para malaikat kepada Nabi Adam, ya, kemudian iblis nggak mau sujud. Kenapa? Aba, enggan, wastakbar, dan sombong. Oke, poin yang kedua jamaah, amalan itu bisa menjadi utama karena dilihat dari ikhlasnya. Ya, amalan orang sama mungkin ya. Ini sama-sama di masjid, ini sama-sama ibadah, tapi nilai ikhlasnya berbeda mungkin. Ada yang sholatnya karena sesuatu, ada karena sholatnya karena apa. Atau terjadi pada diri kita sendiri deh. Gitu. Kata Allah, man khosyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang dia takut kepada Allah di waktu sepi. Nah, di waktu sepi itu harusnya sholat kita lebih khusyuk. Kualitasnya lebih bagus, kuantitasnya lebih banyak. Harusnya gitu. Tapi terkadang kita, jenengan, saya, iki sholatnya khusyuk. Maksudnya di khusyuk-khusyuk ke, sholatnya lama, dilama-lama ke, nek pas berjamaah dengan orang lain. Tapi nek dewe biasanya apa? Coba petira ukur jamaah. Maka ada ibu-ibu tuh yang jujur loh ya, ibu-ibu yang jujur curhat sama saya. Ustaz, masuk Ustaz sholat di masjid, wong wedok gak oleh tatap. Boleh, saya bilang ibu. Bahkan Nabi dilarang untuk melarang wanita berangkat ke, Nabi dilarang melarang gitu ya. Maksudnya Nabi melarang para suami melarang istrinya untuk apa? Ke masjid gitu loh. Selama memenuhi aturan-aturannya. Ya. Apa aturan-aturannya? Di antaranya yaitu tidak berwangi-wangian, tidak ikhtilat laki-laki perempuan, kemudian suaranya dijaga dan seterusnya. Kenapa ibu ini bilang jujur tat, aku ini sholat neng omah, coba petera ukur, gitu. Tapi nek di masjid mau nggak mau harus mengikuti apa? Imam gitu. Maka saya yakin kalau jamaah di Al-Furqan ini imamnya semakin panjang semakin sayang ya. Amin. Kok si Cito? Maka memilih amalan yang utama tadi tergantung yang pertama jenisnya. Ketika ada ini, cari yang paling tinggi. Yang kedua, kalau kita udah dapet itu amalan-amalan yang paling tinggi ini, yakinkan ikhlasnya. Itu ya, yakinkan ikhlasnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amalan yang utama itu, ya, dia kita pilih
itu kita raih karena berdasarkan apa? Berdasarkan muttabaahnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang ada amalan-amalan kita ini kayaknya banyak, ya beberapa ibadah itu kita lakukan banyak, tapi terkadang amalan itu tidak dicontohkan mungkin, ya, atau kita masih ragu dasarnya seperti apa. Ya, ini menjadi kualitas amalan kita berkurang jemaah. Ya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kualitasnya menjadi berkurang. Ya, gara-gara apa? Karena nggak berdasarkan. Maka kalau urusan ibadah, ini harus karena Allah, karena Rasul, ini harus benar-benar dilakukan. Kemudian jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amalan berikutnya ini menjadi utama karena keajekannya. Apa itu ajek jamaah? Rutin. Ya, kita milih amalan itu ya konsisten. Ya, ada kontinuitasnya gitu loh. Nabi bersabda kan begitu, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah terus menerus sekalipun sedikit. Ingat, perhatikan kata-kata Nabi ya, yang didahulukan terus menerusnya loh ya, bukan sedikitnya loh ya. Nek kita kan sidik rapopo, yang penting ajek kan gitu ya. Dibuat ajeknya dulu, kenapa? Supaya ajek ini nanti tidak dibatasi oleh sedikit. Ajek akeh luweh apik tinimbang sidik belas. Oh, sidik kok belas itu terus itu ya. Jadi amalan yang utama yang berikutnya adalah apa? Yang mana amalan itu dilakukan secara ajek. Karena kalau amalan itu ajek mesti akan menghasilkan faidah. Ya, tapi kalau nggak ajek sulit kita. Misalkan jenengan baca buku, ya, bahwa sholat tahajud itu menyehatkan. Habis baca buku itu, jenengan malam langsung praktek tahajud 23 rakaat misalkan. Wah, masya Allah. Bareng ngono sesuk kok awakku loro kabeh misalnya. Kok ngantuk tambah, waduh, ketoke buku iki ra sesuai. Bukan bukunya yang salah. Lan jenengan baru praktek pisan kok wis njaluk. Lah wong kita ke dokter aja misalkan, oh ini sakitnya ini nih diobati insyaallah sembuh. Yo enggak langsung jamaah. Gitu loh ya. Jadi kenikmatan tahajud itu bisa kita rasakan kalau sudah bisa lama. Iya, na'am, jazakumullah khairan. Oke. Suruknya jam berapa? 34 ya. Oke. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus bisa memilih tuh amalan-amalan yang utama. Ya, sudah saya sampaikan 4 ya. Yang pertama karena apa? Jenisnya. Yang kedua karena apa? Ikhlas, berarti karena niatnya. Yang 3 karena apa? Belum, sebelum rutin. Itibaknya. Ya. Kemudian yang keempat karena apa? Ajeknya. Sebenarnya masih ada 5 ke 6 sampai 4 aja karena waktunya ternyata udah mepet ya. Kemudian jamaah saya akan 4 aja ini ya karena waktunya nggak nyanda. Saya akan tarik ke tadi ke sholat. Ya, karena sholat ini amalan yang paling utama. Sehingga kita harus mencari, mengusahakan sholat kita ini juga bukan sekedar sholat gitu loh. Sholat kita ini tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, kayak hadis yang tadi yang saya bacakan yang pertama tentang amali afdol, itu nanti hadis yang lain dikatakan begini. Ketika ada sahabat menanyakan amalan apa yang paling afdol wahai Nabi, kemudian Nabi bersabda qala, yaitu as-sholatu ala miqatiha. Dalam redaksi yang lain as-sholatu ala waqtiha. Ya, ala miqatiha atau ala waqtiha. Ya, kemudian baru birrul walidain, baru al-jihadu fisabilillah. Ya. Jadi sholat kita tidak lagi yang penting sholat. Sholat mau ngugur ke apa? Kewajiban. Karena banyak di antara kita sholatnya itu kita ini kadang-kadang begitu. Ya, coba kita perhatikan bagaimana
Syekh Utsaimin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, ya beliau menjelaskan kepada kita. Wan nasu fis sholati ala maratibi khamsah. Dan manusia itu di dalam sholatnya ada 5 tingkatan. Ya. Ahaduha, yang pertama derajat, langsung saja karena waktunya nggak saya baca Arabnya. Derajat orang yang dolim terhadap dirinya. Coba, wes sholat tapi cik dolim. Ya, apa itu? Yaitu dia orang-orang yang sholat tidak sempurna dalam wudunya, tidak tepat dalam waktunya, tidak memahami batas-batasnya, tidak perhatian terhadap rukun-rukunnya. Kata beliau, ini sholat orang yang mu'aqab. Wes sholat jek diikop. Loh, ngeri toh jamaah. Sholat jek disiksa. Piye toh rasa sholat wae enak nutatat. Sholat kok disiksa. Ini saya awali ya, bahwa kita tadi derajat kita kan udah mulai tinggi, bukan lagi derajat ngajak orang sholat nih. Ya, kita lagi sedang ingin meningkatkan amal. Nanti nek pas ngajak-ngajak uang lagi mau sholat ya gelem se, sing penting gelem se. Gitu. Saya anggap jenengan ini derajat iki wis wali gitu loh jamaah, wis wali murid gitu ya. Jangan terlalu pede terus dikira nek wali kayak wali songo gitu, enggak, wali murid maksudnya itu. Maksudnya jenengan itu bukan murid tapi derajatnya sudah wali. Wali apa? Gitu. Nah, yang kedua jamaah asani man yuhafidu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adz-dzahirah wa wudu'iha lakin qad dayya'a mujahadata nafsihi fil waswas fadhahaba ma'a waswasi wal afkar. Dia ini yang kedua, sholatnya sudah tertib waktunya, sudah benar batas-batasnya, sudah benar rukun-rukunnya, sudah benar wudunya, tapi pas sholat ketika dia diganggu setan apa enggak diganggu, ini dia ganggu atau enggak diganggu, maksud saya itu supaya kita enggak nyalahke setan terus gitu loh. Kadang-kadang ada nyalahke setan terus. Ini apa-apa lah setan no. Kadang-kadang jadi setan dituduh terus gitu loh jamaah. Was-was, sekalipun was-was ini juga datangnya dari setan. Dia orang yang sholat ketika datang was-was, datang pikiran, itu nggak ditolak, tambah diikuti pikiran itu. Misalkan sholatnya imamnya rada suwe, batin gitu toh, imamnya suwe. Wi kudune kendang dikat, nang di astagfirullah, apa piye gitu loh ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ndang ta'awud gitu loh jamaah. Ora kok tambah ini suwe banget. Ora tau rene pisan imam suwe. Ora ngerti apa nek aku ndek bengi ra turu. Kayak gitu tuh loh jamaah. Ada enggak orangnya di sini? Enggak ada ya. Kayak gitu loh jamaah. Jadi memang ketika kita sholat itu ada setan namanya khinzib ya, yang dia bakal ganggu kita. Ya nggak apa-apa kita diganggu, tetapi tolak gitu loh. Nah saya suka kalau sholat itu kayak gini, keramiknya itu nggak terlalu warna-warni banget. Kadang-kadang itu mempengaruhi pikiran loh jamaah. Saya nek sholat ini kopat ngono iki kondi yo awalnya ya. Oh kok gini. Ini terus ujungnya gitu. Sholat pakai sajadah itu nek jenengan nggak fokus, kadang-kadang yo mikir. Di Ka'bah aku ndek ben pernah ning kene iki lho. Iki rebutan Hajar Aswad, aku ketendangi. Sholat tapi guyu-guyu dhewe akhirnya. Oh, bocah ini. Nah, ada orang yang sholatnya rukun-rukun dari awalnya secara dohirnya itu sudah dipenuhi gitu. Tapi kemudian di situ dia tidak pas. Maka sholat ini namanya apa? Muhasab. Wis sholat tapi dihisab. Yang ketiga, asalisu man hafadhu ala hududiha wa arkaniha wajahada nafsahu fi daf'il waswas wal afkar fahuwa mashghulun bi mujahadati aduwihi li alla yasrik salatuhu fahuwa fi salati wa jihadin. Masya Allah. Yang ketiga ini mudah-mudahan kita paling enggak minimal derajatnya di sini loh. Ini orangnya sholat, udah ngerti batas-batasnya, rukun-rukunnya, aturan-aturannya, ya. Ketika datang pikiran rusak, ketika datang was-was,
dia berupaya untuk menolak itu. Boleh waktu sholat itu ta'awud, pikiran seret nonton apa gitu, ya nggak ngomong orang ngono ya batal gitu ya. Maksudnya itu di hati itu wis langsung dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Ingat, ludah yang terkondisi, bukan ludah mak kroek-kroek gitu enggak. Ini hanya gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu toh jamaah. Gitu toh, hanya isyarat mengeluarkan ludah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu toh. Boleh ketika sholat kita melakukan itu boleh. Sebagaimana Utsman juga begitu. Ketika dikatakan Nabi, dia curhat sama Nabi. Ya Nabi, waktu saya sholat kok datang kayak gini ya. Oh, itu namanya setan khinzib yang sedang memalingkanmu dari sholat. Maka ta'awudlah kalau keadaan kayak begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tat ketok enak aku tak praktek nih. Ketok ta'awud terus tat ketok ya aku. Lah ngapa Pak Bu? Aku terganggu terus sih gitu. Ya dikondisikan lah ya. Masa urung alhamdulillah wis ta'awud wis ini berhamdulillahirabbil alamin ta'awud nah ngono ya tambah terganggu sendiri dengan ta'awud itu nanti. Oke. Ini kalau begini kata Imam Ibnu Qayyim, dia itu Masya Allah 2 kebaikan. Di sisi lain dia sholat, di sisi lain dia jihad. Maka dia adalah wasalis mukaffarun anhu, derajatnya orang yang diampuni dosanya. Masya Allah. Yang keempat jamaah, ini adalah orang yang sholatnya sudah khusyuk, sudah baik, alhamdulillah, godaan setan dia bisa dia tinggalkan dan dia tidak terganggu dengannya. Namanya adalah musabun, orang yang sudah diberi pahala dalam sholatnya. Yang terakhir, yang kelima, sholatnya sudah Masya Allah, udah menjadi kebutuhan. Ya, bahkan bukan sekedar kebutuhan, syukurnya kepada Allah Ta'ala. Jadi krungu adzan ini saurungnya adzan ini koyok-koyoknya wis nekok nih. Kok randang adzan toh? Bukan pas poso loh ya ini. Bukan pas poso loh ya. Pas kok urung adzan yo. Rindu gitu loh jamaah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau ditimpa bimbang, ditimpa sesuatu yang penat, dia bilang sama Bilal, ya, istirahatkan kita dengan sholat. Karena dengan sholat itu akan menjernihkan pikiran, hati dan seterusnya. Ini iki wis sholat meneh. Ya Allah, lagi wae dhuwur wis asar. Kok koyoke enggak terima gitu loh jamaah. Ya Allah. Ya. Nah, coba dicek kita ini di derajat yang mana. 1, jangan deh. Ya butuhnya mosok sampai enggak bener. 2, jangan deh. Masa diganggu setan kita ikuti. Minimal 3. Ya 3 ini kan rada tengah-tengah gitu loh jamaah. Ya, Arab jadi wali ya cik rada abot ya wali murid aja kan gitu. Ya, terus kemudian derajat yang keempat ini sudah Masya Allah, udah tinggi, udah baik, udah wali beneran tuh. Ya, kemudian yang kelima ini ya bisa saja adalah derajatnya para nabi, para rasul, ulama-ulama, para sahabat yang dekat-dekat dengan beliau. Ya, pernah ada kisah ya, tapi saya belum ngecek riwayatnya itu. Ali radhiyallahu ta'ala anhu dicabut ininya ketika sholat. Jadi sholat itu menjadi kita fokus. Jangankan kita tombak diambil, cokot nyamuk, ayo wis. Bingung gitu. Nah, ini derajat sholat jamaah. Nah, mari ya, karena sholat ini penting banget. Ya, kemudian kita perhatikan supaya sholat kita menjadi utama. Sholat kita tidak sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi sholat kita memang menjadi kebutuhan kita. As-sholatu ala waktiha. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah au sholatuhu. Amal pertama kali yang dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain baik insya Allah. Maka tolak ukur kita di situ. Ibu-ibu yang pengen nyari mantu, cross check dulu. Wi kira-kira masjid daerah calon mantu nih, wonge enek ning masjid kuno ora, nek renek wis rasah. Oh sholatnya gak ning kono, tak ning masjid liyane, tekoki masjid liyane ndi? Gitu. Kalau enggak usah. Ya, karena tolak ukurnya akhir zaman itu apa? Seorang pemuda yang hatinya dia terpaut dengan apa? Masjid. Itu yang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, di mana perlindungan gak ada lagi kecuali perlindungan darinya. Saya rasa itu jamaah, mari kita berdoa karena saya ada acara berikutnya nanti. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر Septian Widianto اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن عذاب جهنم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء من فيروس كورونا ومن أنواعها ومن فتنتها اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء واصرف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين أجب دعاءنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.